Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinita Maria Cornelia Mude dengan NIM B1B1222008 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Fakultas Teknologi Kesehatan. Jadi, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Penunjang Medis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya rumah sakit. Rumah sakit merupakan sarana penyediaan kesehatan untuk masyarakat. Rumah sakit ini juga sebagai institusi atau penyedia jasa pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan derajat kesehatan. Rumah sakit ini juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang sangat bagus atau memiliki standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau di seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dari kita belajar administrasi rumah sakit ini atau di mata kuliah manajemen penunjang medis ini juga, kita boleh memperoleh pemahaman tentang organisasi dan tujuan dari rumah sakit itu sendiri, serta kita berproses dalam manajemen rumah sakit. Yang kedua, mampu membuat mapping atau alur proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang ketiga, mampu mengidentifikasikan dan menganalisis indikator di kinerja setiap unit yang ada di rumah sakit. Dan yang keempat, mampu mengidentifikasikan dan menganalisis kebijakan organisasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku di rumah sakit itu sendiri. Dan yang terakhir, kita juga mampu mengidentifikasikan masalah dan menganalisis masalah-masalah yang terdapat di rumah sakit itu sendiri juga. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarahnya rumah sakit di Wongsonogoro, Kota Semarang. Jadi, RSD KRMT Wongsonogoro Kota Semarang ini didirikan pada tahun 1990 oleh Dr. H. Imam Swabekti, MPH dengan nama RSD Kota Semarang dan diresmikan oleh Wali Kota Semarang yaitu Bapak Imam Suparto Dajakruyuda SH. Dan dijalankan selama 4 tahun, Rumah Sakit Wongsonogoro ini juga meningkatkan kelasnya menjadi tipe D. Dan pada tahun 1996, RUSD Kota Semarang ini meningkatkan kelas menjadi tipe C, dan pada tahun 2003, RUSD Kota Semarang meningkatkan kelas menjadi tipe B, dan pada tahun 2005 dan 2007, RUSD Kota Semarang resmi menjadi BLUD dan Badan Layanan Publik. Dan pada tahun 2017, RUSD Kota Semarang mengganti nama menjadi RUSD KRMT Wongsonogoro. Dan tahun 2021, RUSD KRMT Wongsonogoro mengganti nama menjadi RSD KRMT Wongsonogoro. Rumah sakit RSD KRMT Wongsonogoro memiliki visi dan misi. Visi dari rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonogoro Kota Semarang menjadi rumah sakit kepercayaan publik di Jawa Tengah dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Visi tersebut merupakan kondisi yang akan dicapai oleh RSD KRMT Wongsonogoro dalam menjadi rumah sakit kepercayaan publik di Jawa Tengah dan dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Dan misi dari rumah sakit tersebut juga menjadi rumah sakit kepercayaan publik di Jawa Tengah dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Di rumah sakit RSD KRMT Wongsonogoro ini menempuh 3 misi utama. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai kebutuhan pasien dan keluarga secara profesional yang berorientasi pada keselamatan pasien. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan etika di bidang kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur pelayanan di Rumah Sakit KRMT Wongsonogoro. Di sini saya ambil tentang alur pelayanan pasien umum klinik pagi. Yang pertama terlebih dahulu, yaitu pasien melakukan pendaftaran secara online di website yang sudah disediakan